Wow. Menurut saya seni itu abstrak, Pak De. Dan seni itu ketika kita udah menekuninya, seni itu kayak hidup di diri kita sendiri. Jadi kayak memperindah hidup ya. Memperindah hidup. Demara Podcast. Talk to friend. Jangan lupa Like, share, and subscribe. Woi. wow. Video anniversary nih Pak De. Anniversary. Ya, ini semua saudara-saudara di 361. Tapi mereka udah nyebar ke seluruh Indonesia. Ada yang udah di Jakarta nih, dancer artis. Agit yang Topi. Wah, yang depan nih. Wah. Ini Jakarta. Ini dia main di film layar lebar Batman Kasarun, Sule. Yang Ini. oke. Ini generasi pertamanya 6 orang ini yang membentuk foundernya. Foundernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk saya. Sekarang masih eksis ya? Ini generasi keduanya. Ini. Iya, berempat ini. Jadi masuk generasi gabung gitu loh, gabung. Generasi performnya juga dibuat seperti itu ya? Bukan generasi sih sebenarnya, mereka kayak gabung. Gabung. Gitu. Tapi kalau benar dibilang generasi umurnya hampir sama-sama. Ya maksudnya angkatannya Iya. angkatan yang ke berikutnya. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Iya. Kembar. Ini kembar. Ini Mami Indra, dia salah satu dance di keluarga kita yang go internasional battle. Oke. Dia menang di Jerman. Iya. Lengkap tuh. Wow, keren. Oke. Wah, keren Agit. Wow. Teman-teman sih keren juga mereka. Keren men, keren. Banyak inspirasinya dari mereka juga. Iya. Agit Gesang. Ya, namanya Agit Gesang ya. Agit Gesang. Agit dari mana? Aslinya? Aslinya, iya. Asli Kediri yo. Kediri ya. Tapi nama Gesang itu kok seperti kayak Bengawan Solo. Bengawan Solo. Iya gitu kan, ya. pencipta lagu Gesang. Iya. Kayak pencipta lagu Bengawan Solo namanya Gesang. Masih ada hubungan ini nih. Kalau hubungan enggak sih. Kemarin sempet nanya kau nyokap, enggak ternyata. Enggak ada ya. Kecewa ya. Enggak sih. Gesang artinya hidup aja sih. Hidup ya, itu kan bahasa Jawa ya. Iya. Gesang sudah sejak sekolah ya. Seneng ikut-ikut kakak kelasnya nari-nari modern. Iya, kayak gitu. teman sepantaran lebih. Ngedance juga ya. Tari-tari modern. Break dance. Ya, Lebih tepatnya break dance. break dance ya. Iya. Sorry. Iya, break dance. Tadi keren banget itu. Thank you. Jadi sudah pernah perform di mana aja nih, Agit? Perform untuk industri atau kompetisi? Ini kalau ngelihat dari foto-fotonya Agit keren juga nih, banyak yang champion nih. Waduh. Juara 1 Gatsby Indonesia 2008. Ini waktu masih sekolah apa? Kalau Gatsby udah lulus sekolah, lulus, ya. tapi masih belia sih kayaknya. Anjir. Si umur. Emang sekarang udah tua nih. Udah dong. Terus juara apa lagi nih? Pernah dulu? Waduh. Banyak banget nih. Aduh. Juara 1 Let's Dance, juara 1 Dare to Dance ya. Ya, Dare to Dance. Dare to Dance. Kemudian Bushi. juara 1
So You Can Dance Di PIM itu Jakarta. Jakarta ya, Iya. 2014 ya. Nah, juara 1 Awal-awal karir bareng 361 itu, brother 361 itu. 361. Apa juara 1 Boss Got Bossy- Talent, Bossy- Bossy Got Talent ya, Bossy Got Talent. 2014 ya. Kemudian juara 1 Krating Deng Power Dance. 2014. Medali emas Medali emas. Porprov Bali. Waduh, 2016. Iya. Ya. Yodi. Nah, medali emas ke Jurnas Makassar. Ya. Ya, ini apa nih? Kejuaraan break nasional. dance juga. Dance. Ya, dance ya. Dance sport. Dance sports. Nah. Oke, medali perak Porprov Bali, medali perak. Wah, banyak sekali nih dari perunggu, perak sampai emas, tapi banyak emasnya nih juara sama juara satunya. Keren banget ini Agit ini. Nah, untuk perform di luar negeri nih yang go internasional, sudah kemana aja? Korea sama di sini. Di sana berapa hari di Korea? Kalau di Korea waktu ini kalau nggak salah loh ya, kalau nggak saya nggak salah mengingat itu seminggu ya teman-teman ya, kalau nonton video ini komen ya di ini kalau nggak salah loh ya. Ya. Itu dengan tim apa? Dengan tim. Berapa orang waktu itu? Kebetulan ini waktu ini dengan tim dipimpin oleh Ayu Bali Suara dari Bali, namanya Ayu Bali Suara. Mereka cukup ternama juga dan cukup bagus juga ininya. Ayu Bali Suara bersama tim 361 tim saya sendiri dan teman-teman yang mahir di bidangnya juga. Itu berapa orang ya waktu ini ya? Kalau nggak salah, ingat lagi itu dancernya ada 10 dan timnya 20. 20 orang. 20 orang. Banyak krunya 20 orang. Itu Jadi dancer kalau dan 10 ya. pemain musik ya. Pemain musik 15 ya kalau nggak salah. 15 dancer dan 5 pemain musik. Agit dancer berarti ya. Ya, dancernya. Pasti. Musiknya gamelan Bali. Oh, gamelan Bali. Yang dibawa waktu itu kebetulan gamelan Bali kayak bawa beleganjurnya sendiri gitu. Kita bawa alat dari Bali. Ya. Berarti seni tradisional ya. Kita mix. Kita mix seni tradisional plus modern. Jadi ada beberapa gerakan koreografi yang kita libatkan koreografi modern. Ya, itu dalam satu perform apa emang beda-beda itu? Dalam satu perform. Dalam satu show. Oke. Jadi macam apa? Kolaborasi ya? Yes, sir. Itu kompetisi yang di Korea. Iya. Dapat medali perunggu itu di situ. Wonju Dance Festival 2018 Korea. Medali perunggu. Terus dari sana banyak orang kenal Agit ya sama tim ya? Ya bisa dibilang begitu kalau dikenal ya. Kenal nggak kenal maka tak sayang. Dan pastinya lebih confidence ya untuk go internasional berikutnya. Nah, terus bisa masuk ke tim ini? Kalau di Kuwait ini kebetulan saya dipercaya oleh salah satu dia kayak dance industry production di Bali, salah satunya yang termasuk salah satu yang besar juga untuk memimpin teman-teman ini di sini untuk perform di suatu tempat di Kuwait di sini, di suatu resto yang menghubungkan resto yang gitu. ada di sini ya. Jadi kayak Agit minta tolong dong, Kak, ada kerjaan nih di Kuwait untuk perform bla 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 bla. Terus saya sempat tanya kenapa saya gitu. Why me? Ya dia tahu latar belakangnya, dia butuh duit juga nih. Berangkat dah. Iya dong. Awal tahun nih. Jangan ditolak. Jangan ditolak, ya udah berangkat aja lah. Jadi ya sampai sini dah ketemu sama tim-tim yang lainnya. Ya, tadi di awal tadi dibilang ketemu dengan teman-teman yang bareng satu tim sekarang itu justru di Kuwait ini ya. Iya. Terus bagaimana cara kalian latihan itu? Apa latihannya di Kuwait? Apa sudah dari Bali latihannya atau gimana tuh? Latihan singkat di Bali. Di rumah saya. Singkat, ya. Oh gitu. Di rumah gitu. Latihan sebentar. Di rumah kan kebetulan ada garasi itu. Emang saya di rumah ada sanggar? Bukan ya, kalau dibilang sanggar belum terlalu proper. Tempat latihan. Tapi memang tempat latihannya semua kayak istilahnya kayak base campnya teman-teman di sana semua di rumah saya. Regenerasi semua latihan kering. Tapi nerima juga kan? Sana. Artinya kalau ada orang-orang anak-anak muda yang mau ini. Tentu kalau itu tetap terbuka. Iya, udah sanggar lah.
pasti itu. Jadi latihan sebentar di Indonesia, latihan di tempat produksi dan berangkat ke sini. Tetap latihan juga di sini. Iya, iya. Terus Prosesnya. latihan instrumen segala macam juga dari sana ya. Ya, dari Bali. Dari Bali latihan baru ke sini. Berarti Agit ini dalam tim yang di Kuwait ini spesialisasinya di dancer ya. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya enggak, kalau spesialis dancer pun oke, saya dancer. Saya b-boy, saya berawal dari break dance. Cuma sudah semakin ke sini saya dancer. Iya, iya. Saya udah bisa ngedrum mungkin. Ya. Saya emang drummer dulu waktu SMA. Nggak drummer yang bagus, cuma saya bisa gitu waktu SMA. Kalau spesialisnya fire, saya sudah pernah bisa gitu. Mungkin si produksi ini ngelihat saya karena latarnya itu. Pernah lihat di fire dance gitu. Saya pernah main fire dulu. Ya. Di masa lalu saya pernah main fire. Masa lalu apa nih? Kehidupan yang lalu. Dulu maksudnya dulu waktu muda saya pernah main fire bareng produksi ini yang bawa saya ke sini gitu. Okay, sip. Ya, berangkat saya dari situ. Juga, ya, berangkat jadi dari situ. Bisa bergabung dengan teman-teman di sini ya. Terus gimana kesannya di Kuwait ini? Kuwait amazing, luar biasa. Kayak dapat pengalaman baru pertama. Ya excited pastinya, kayak semua orang belum pernah ngelihat negara yang pengen dikunjungi itu kayak damn, gimana nih ntar di sana nih. Damn. Berangkat kesannya negara ya cukup menyenangkan. Untuk audiens ketika Agit perform di sini nih, gimana? Mereka gimana? Antusias atau? Ya ini salah satu tantangan tersendiri kan buat kita para tim entertain artis itu kan tantangannya kan adalah ketika kita harus mengkoneksikan diri kita ke yang nonton audiens. Kalau dari mereka excitednya bagus sekali. Ada yang sampai benar-benar yang ketawa banget dari awal kita perform tuh langsung dia ketawa banget kayak excited banget gitu. Kadang-kadang juga ya namanya tapi orang ya namanya kan beda-beda. Menanggapi suatu seni kan beda-beda. Ada juga yang hanya fokus sama makan, ada juga bapak-bapak yang gitu. Cuman mostly kebanyakan mereka excited, seneng kali ngelihatnya. Ya. Entah itu water drum, entah itu fire. Sold out kan tiketnya ya. Iya. Itu artinya dari pihak restoran. Pihak restoran mereka bilang sih full book guys, full book. Iya. Oke. Thank you gitu. Bagaimana dengan pihak yang di sini, manajemen yang di sini, mereka cukup puas dengan perform kalian? Mereka puas. Mereka suka sama kita. Maksudnya dalam artian kan bukan hanya performnya saja kan. Kita koneksinya kan juga di luar performan. Kayak kita ngobrol. Asik anak-anaknya gitu. Mereka seneng. Kita bangun koneksi ke manajemen, ke waiters. Ya waitersnya tuh seneng banget sama kita. Kayak hi guys. Kayak semangat gitu loh. Semangat excited semua. Ini Agit ini emang senang di seni, profesinya emang di bidang seni. Ini apa seni ini sambilan? Nah ini berarti agak ke hidup nih. Kalau dibilang seni itu khususnya di tari ya kalau saya Pak Dea. Seni di hidup saya itu kayak udah gimana ya. Pernah saya berpikir di hidup saya jadiin sambilan. Tadi pernah. Awalnya mau dijadikan pernah karena hobi ya? Nah, karena hobi, saya mikirnya gitu. Jadi saya ngambil kerjaan utama. Oke. Saya ngambil kerjaan utama. Berselang kerjaan itu, entah kenapa saya orangnya cepet bosen. Cepat bosen kalau udah di kerjaan situ tuh tiap hari itu. Tapi ilmunya alhamdulillahnya udah dapet gitu ilmunya. Ketika udah dikuasai, udah dapet, mulai bosannya. Kayak bosan tuh mulai dah nyari kayak entah saya nyari masalah atau entah. Enggak itu normal. Kalau menurut saya itu ya hidup saya kayak gitu ya udahlah gitu. Itu udah mulai saya balik lagi ke sampingan saya. Sampingan saya jalan. Ada nih tawaran lagi kerjaan nih, pasti seperti itu. Selang waktu tuh entah
setahun, di dalam setahun tuh 2 kali 3 kali saya masuk lagi perusahaan apa gitu. Perusahaan apa? Kayak gitu lagi Pak De. Jadi intinya kayak sampingan saya itu mungkin sebagai pelarian ini dan sampai sekarang sebagai pelarian yang utama, tapi sampai sekarang nih kayak yang terus nih ujung-ujungnya lari juga ke seni otomatis dan yang nggak pernah bosen tuh ini yang saya lakukan. Passionnya Agit emang di sini. Jadi alhamdulillahnya, tapi kalau yang di utama saya udah dapet ya ilmu kayak gitu, maksudnya dalam artian ilmu pertama kali kayak kerja saya di IO pernah. Kan dapat ilmunya aja. Pernah di IO, event organizer saya pernah. Keren. Kebetulan punya temennya mama, kayak teman dekatnya mama gitu, jadi kayak ada koneksi, ayo masuk sini gitu. Jadi orang produksi pernah saya. Nah oke, tak ambil ilmunya, lagi ke dance. Habis itu lagi turun ke sama teman-teman yang di jalanan saya pernah dulu. Jadi kayak tongkrongan komunitas tuh di Legian dulu saya nongkrongnya di tokonya teman ada namanya salah satu brand terkenal juga di Indonesia, Crispy Duck namanya, kalau boleh branded, anjay, kalau boleh nge-brand bisa. nanti diserah, mau diedit terserah. Ya, jadi saya direkomenin masuk. Jadi saya kerja di bidang style. Okay. Jadi saya tahu ilmu-ilmunya. Habis itu pernah lagi saya jadi F&B service saya pernah F&B service di hotel. Di hotel ya. Di hotel saya pernah. Saya ngelakuin pakai dance, ngapa-ngapain. Iya, serius di gaya hotel. Sendiri. Iya. Tapi gimana tuh rekan-rekan kerja atau bosnya? Awalnya ya namanya manusia, ada yang dan ada yang kayak aneh orang itu ya. Nah, tapi ada juga yang benar-benar kebanyakan mostly orang yang lihat saya yang bagus lanjutin. Jadi kayak saya ngelayanin orang itu kayaknya silakan kayak gitu. Iya bener juga, belum ada tuh. Kayak gitu di Bali. Nah, iya. Nah di situ juga saya cepat yang bosanan juga. Jadi ya pernah ngerasakan. Jadi saya tahu ilmunya. F&B service tuh pagi dia breakfast ngelayanin saya dari breakfast Pak dari jam 4 pagi sampai ngelayanin orang, siapin breakfastnya orang, bla 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 kayak gitu. Oke, ilmunya kayak gini, cabut lagi. Supir Grab saya juga pernah. Wow, sampai supir juga pernah ya. Karena kebetulan punya mobil dulu. Berarti Agit ini sebetulnya senang menyukai hal-hal yang baru ya. Ya, bisa dikatakan kayak gitu Pak De. Baru, senang belajar, kemudian dan bisa dikatakan kayak gitu. Cepat bosannya itu mungkin dikarenakan sifat kreativitasnya mungkin ya. Mungkin. Ya. Karena orang kreatif itu dia nggak mau di satu titik, dia pingin selalu hal yang baru, mencoba ya kan. Jadi selain menari tadi instrumen bisa ya? Instrumen bisa. Terus koreo juga ya? Ya, koreografer. Kalau instrumennya apa, Agit? Instrumen itu saya kebetulan kebanyakan lebih menyukai instrumen yang dipukul. Perkusi juga? Ya, kalau perkusi Mas Tole. Itu ahlinya. Kalau saya drummer dulu waktu SMA, ngedrum. Jadi setidaknya kayak connect gitu loh sama dance saya. Kalau dance kan juga butuh ketukan. Iya. Butuh tempo, rhythm. Kalau saya dulu drummer deda jadi tahu. Malah lebih enak ya, bisa instrumen. Kalau ngedance itu lebih tahu tempo. Temponya jadi pas peka gitu. Sama tempo. Temponya jadi gerakannya juga pas itu. Karena ada yang orang tahu musik tapi belum tentu dia on beat. Iya, betul. On beat ya. Tek 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 tek. On rhythm dia belum tentu. Iya. Terus berarti ini sekarang udah mulai serius, Agit, dengan serius seni. Artinya udah memutuskan bahwa kayaknya seni ini udah jalan hidup nih. Wah, kalau itu udah dari dulu saya menyadari hal itu. Cuma kalau sekarang maksudnya bukan yang serius, maksudnya sudah serius karena saya sudah di sini gitu loh maksudnya sekarang kan Pak De. Saya sudah di sini. Tapi kalau untuk serius yang fokus maksudnya. Fokus itu ya saya pun tidak bisa mengharapkan hal itu juga karena nggak semua orang tulangnya bakal muda terus toh. Artinya juga tidak berani menjamin juga ya. Iya, tidak menjamin juga untuk keberlangsungan hidup kita ya. Lebih ke belakang panggung aja sih sekarang. Tapi kalau dikombin dengan bakat bisnisnya mungkin bisa jadi sih. Misalnya kayak mungkin Agit kayak
buat sanggar, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, Iya. ya, ambil di manajemennya. Mungkin Saya pikir itu lebih menantang ada lagi tuh. iya. Jadi kebetulan di Bali ada satu teman yang dia bikin studio. Iya. Selain saya di rumah loh ya. Selain saya di rumah, kalau di rumah adik-adik regenerasinya mereka sering juga di rumah, sangat sering banget kalau mereka ke rumah. Latihan ke rumah. Jadi ada salah satu teman yang dia bikin studio dance namanya Rampage, branding lagi kan. Banyak promonya nih. Namanya It's okay, Rampage. no problem. Namanya Rampage represent. Saya diminta untuk jadi pengajarnya. Pernah juga di Universal Dance Studio. Oke. Universal Dance Studio sebelumnya itu. Sekarang Rampage kayak jadi pengajar di studio itu. Iya, Selain di rumah saya sendiri. Ke sekolah-sekolah gitu, kampus nggak masuk? Kalau Ke ekstra dari dulu malahan Pak D. Emang udah dari dulu udah. dari SMA ya? Dari SMA dulu saya masih ngikut-ngikut aja. Saya jadi asisten koreografer, pengajar saya yang dulu. Kedepannya apa kira-kira ini? Kedepannya saya berharap bisa, mimpi saya nih, bukan mimpi sih, ya cita-cita saya biar Harus punya mimpi semua orang. ya regenerasi saya bisa melanjutkan apa yang sudah saya kasih ke mereka, kami kasih untuk mereka gitu. 361 kasih untuk generasi mudanya bisa melanjutkan kembali sampai kita ngelihat di anak cucu kita yang ngelihat gitu sampai gitu. Menurut Agit apa sih arti seni itu? Wow. Menurut saya seni itu abstrak, Pak De. Dan seni itu ketika kita udah menekuninya, seni itu kayak hidup di diri kita sendiri. Jadi kayak memperindah hidup ya. Memperindah hidup. Jadi kayak ada. Kebayang kalau misalnya nggak ada seni, mungkin hidup kita tuh jadi bosan ya. Iya. Jadi Gitu. cepat Jadi stres kayak ya? jadi cepat stres. Jadi kayak ada contoh, ada hashtag dance life gitu. Mungkin nggak tahu itu mereka mengartikannya seperti apa. Hashtag dance life itu seperti apa. Cuma kalau menurut saya, ya dance itu sendiri yang hidup. Iya. Gitu. Kalau menurut saya, hashtag dance life itu adalah dance atau seni itu sendiri yang hidup di dalam dirimu. Di dalam urat nadimu. Di dalam semuanya. That's it. Bukan saja memberikan kebahagiaan buat diri sendiri, tapi juga bisa membahagiakan orang lain. Yoi. Oh, keren. Ya. Nah, di antara beberapa performance atau lomba-lomba event yang pernah Agit ikuti, yang mana yang paling berkesan? Harus satu nih. Iya, paling berkesan satu dong. Wah, Kira-kira disuruh milih yang paling berkesan. yang paling atau berkesan. membanggakan. Yang paling menurut saya membanggakan. Waduh, banyak banget lagi. Banyak ya. Banyak. Hampir semua. Karena menurut saya semua ngelakuinnya pakai hati soalnya. Jadi kayak jerih payahnya, ada plus minusnya latihannya, semua ya. ada plus minusnya semua. Tapi kalau yang dibilang paling berkesan, prosesnya tuh ada sekat-sekatannya. Saya milih 3. Apa tuh? Paling berkesan. Satu yang di PIM, Pondok Indah Mall, Jakarta. Perform apa? Itu kompetisi. Kompetisi. Juara satu. Show You Can Dance. Show You Can Dance itu yang paling berkesan. Menurut saya yang benar-benar yang deep. Kenapa? Karena Yang mungkin pertama atau yang itu mungkin momen pertama yang keluar dari kota terus juara 1, dan Bali ini baru pertama dilihat yang ngeri juga nih Bali. Nah, gitu. Karena itu yang waktu kebetulan di situ ngeri-ngerinya seluruh Indonesia. Oh, Agit membawa nama Bali. Iya. Itu. Kalau setiap keluar kota kan gitu. Setiap keluar kota kita represent Bali. Keluar negeri kita represent Indonesia. Nah, gitu. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua yang berkesan itu di
Krating Deng Power Dance. Krating Dance ya. Power Saya Dance. sempat lihat videonya itu. Iya. Terus yang ketiga yang paling berkesan itu yang di Wonju Dance Festival di Korea. Korea. Itu tiga itu juara yang tiga paling ya, berkesan karena skat-skatnya seperti itu. Menurut saya prosesnya seperti itu, 3 skatan itu paling Itu berkesan. seluruh dunia ya waktu itu Seluruh ya. Di dunia. Korea itu ya. Bedanya kalau perform biasa dengan lomba apa tuh? Perform biasa make money. Show soalnya. Ya. Iya kan? Secara ini apa preparation, feeling. Preparation, feeling. Oke. Kalau preparationnya mungkin Lomba kayaknya. perform biasa, ya udah sih 80% gitu. Tapi tetap eksekusinya saya Serius. selalu Tetap 100% totalitas, gitu. iya. Eksekusinya mungkin, tapi kalau untuk persiapannya aja kalau untuk show kan nggak terlalu ada yang menilai gitu. Tugas kita hanya untuk membuat mereka happy ngelihat kita itu. Itu lebih susah juga tuh tugasnya itu tuh. Audien yang jadi Mengkonekkan apa yang kita punya untuk mereka dan mereka pun terkonek gitu loh. Ya, Nah, itu yang targetnya susah. audien kalau Audience. Nah, kalau kompetisi dari preparation sampai eksekusi itu kalau diharuskan untuk kalau bisa lebih dari 100%. Iya, preparation sampai eksekusinya. harus Gitu. harus ini apa targetnya beda ya. Targetnya itu juri. misalnya beda. Karena Ini bagaimana juara juri bisa, soalnya. juara ya. Betul. Gitu. Terus kedepannya apa rencana Agit ini? Ya mungkin saya insya Allah masih tetap di garasi di Bali. Garasi saya tercinta namanya Garasi 15. Garasi 15 itu Garasi sanggarnya 15 itu sanggarnya. Represent 361 Crew, represent 361 Family, Ya. Bali Dance Movement, Boogie Down Bali, semuanya teman-teman saya, kakak-kakak senior yang ya. Sukses. pernah ngajarin saya, pernah ngasih ilmu. Itu mereka saya tetap di situ. Jadi tetap saya regenerasi tetap saya kasih ilmu yang saya punya dan saya bisa support, dan apa ya, mungkin jualan saya malahan Pak De. Jualan produk Enggak, seni. iya produk masak malah saya. Buka warung saya di Garasi itu. Itu sampingan. Ya itu sampingan, tapi kalau ngajarnya tetap di situ. Oke lah, itu kan orang lain nanti yang melakukan kan. Yoi. Iya. Luar biasa. Thank you. Ya, pengalamannya. Thank you. Mudah-mudahan Pak De. prestasi, Thank you achievement. Pak De. Bisa. Mudah-mudahan sukses terus. Thank ke you, depannya. thank you. Dan semakin banyak peluang untuk bisa promosi ke luar negeri, Yoi. khususnya mempromosikan seni budaya Nusantara. Nusantara, Bali dan Oke, terima kasih Agit. thank you. Bisa Pak De. Thank you. Thank you. Cheers man. Iya. Thank you lo udah ngerawat kita di sini. Sama-sama. Asli. Kita juga jadi dapat tamu spesial ya. Thank you Oke. guys. Thank you. Yoi. Demara Podcast. Talk to friend. Jangan lupa Like, share, and subscribe.